Terkadang menjadi orang yang tidak enakan adalah sebuah racun. Apakah ini adalah salah satu sifat dari yang orang-orang bilang sebagai introvert? Saya ketika baru bertemu dengan orang, saya sering berpikir bahwa apakah tadi ada ucapan saya yang kurang berkenan di hati mereka? Apakah ada kata-kata saya yang salah ya? Apakah ada sesuatu ya yang kira-kira saya menyinggung hati orang atau bagaimana? Saya selalu merasa tidak percaya diri dan saya selalu merasa mental saya dipertanyakan. Mengapa saya selalu merasa bahwa setelah selesai bertemu dengan orang, saya selalu merasa bahwa mungkinkah saya mengucapkan sesuatu yang salah atau yang menyakiti hati orang? Itu menjadi sebuah pikiran tersendiri. Akhirnya saya merasa overthinking sampai saya terserang insomnia. Malam-malam bahkan sampai jam 4 subuh pun saya belum merasa bahwa saya mengantuk. Karena pikiran ini terus bermain. Kadang saya sengaja berbicara pada kakak saya bahwa apakah ada obat yang bisa dikonsumsi agar bisa tertidur pulas. Namun kakak saya bilang tidak bagus untuk mengonsumsi obat tidur. Sehingga walaupun saya susah tidur, saya tetap tidak mengonsumsi obat. Dan satu hal lagi. Dulu kecil saya sering bermain dengan semua orang, happy. Saya sering melakukan interaksi yang cukup baik. Namun ketika saya beranjak dewasa, kenapa tiba-tiba saya merasa seperti saya menjadi introvert ya? Apakah semua orang pada umumnya seperti itu? Dan ada satu lagi hal yang saya rasa ini adalah masalah untuk diri saya sendiri. Ketika saya bepergian ke suatu tempat atau suatu daerah, misalnya saya tinggal di Kupang, kan saya memang asalnya dari NTT. Misalnya saya tinggal di Kupang, terus saya beli sesuatu, misalnya snack, hal kecil lah snack, misalnya snack, Mr. Potato lah. Misalnya saya beli Mr. Potato, terus saya makannya waktu di kapal. Tapi saya seperti tidak rela membuang bungkusan itu di sana. Akhirnya saya simpan. Saya simpan sampai kapan? Mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau bahkan 5 tahun. Baru saya harus pulang ke Kupang. Baru saya buang bungkusan itu di Kupang. Saya selalu merasa seperti ada jiwa saya ada pikiran saya yang merasa bahwa ketika saya membeli suatu barang di tempat ini, berarti saya harus membuangnya di tempat ini juga. Saya tidak boleh membuang di tempat lain. Apakah semua orang di dunia ini seperti itu? Atau hanya saya sendiri yang begitu? Nah, kadang terasa tidak masuk akal sama sekali di pikiran saya. Dan satu lagi yang menambah beban pikiran saya adalah sering merasa minder dengan orang lain begitu. Dan saya kurang percaya diri. Kurang percaya diri saya ini terlalu tinggi. Bahkan saya takut bertemu dengan orang-orang di luar sana. Saya takut saya tidak bisa berkomunikasi dengan mereka dengan baik. Untuk itu saya buat video ini, saya namakan self-talk. Saya bercerita kepada diri saya sendiri dan juga kepada para penonton. Apakah kalian pernah merasakan seperti ini? Jika kalian sama seperti saya, coba tulis di bawah kolom komentar. Dan juga ada fun fact tentang saya yang banyak orang mungkin tidak tahu. Karena memang saya tidak sepenting ini di dunia ini. Saya hanya penting bahwa saya mencintai Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mencintai saya. Selebihnya saya tidak tahu. Dan saya ingin merasa untuk tidak peduli
Namun pada akhirnya saya selalu peduli tentang penilaian orang terhadap saya. Itu macam sesuatu di dalam hati yang terus merongrong saya. Selalu berbicara kepada saya bahwa saya tidak boleh begini, saya tidak boleh begitu. Karena kalau saya begini, orang akan berpikir begini. Kalau saya begitu, orang akan berpikir begitu. Fun fact tentang saya yaitu, saya tidak punya banyak teman. Karena saya bukan merupakan orang yang mudah untuk berteman. Seringkali saya tidak mempercayai orang-orang dengan menceritakan kehidupan pribadi saya. Saya tidak terlalu terbuka untuk orang-orang di sekeliling saya. Bahkan keluarga saya sendiri pun saya jarang untuk bercerita seperti ini. Namun, di hati saya ada keinginan untuk bercerita. Untuk itu saya bercerita kepada para penonton sekalian. Saya mengalami banyak sekali perpisahan dalam musim kehidupan saya. Bahkan dari saya kecil. Sekarang saya berumur 22 tahun. Tahun depan 2025, saya berusia 23 tahun. Saya dari kelas 2 SD telah pindah dari kota ke kota sehingga saya mengalami banyak perpisahan dengan teman-teman dekat saya yang sudah saya anggap sebagai keluarga. Dan yang saya galaukan dalam hidup ini bukan tentang percintaan ataupun kekasih. Yang saya galaukan di dunia ini adalah tentang pertemanan. Karena saya tidak punya teman dari kecil hingga dewasa yang akrab. Karena saya sering berpindah dari kota ke kota. Yang tadi saya bilang, saya berpindah dari saya berpindah dari Kelapa Lima ke Lasiana. Dari Lasiana ke Oebelo. Terus dari Oebelo kembali ke Lasiana. Terus dari Lasiana ke Tanah Merah. Itu mengapa saya tidak mudah akrab dengan orang baru. Sekalinya akrab, kita berpisah. Untuk itu membuat saya menjadi orang yang cukup berpikir untuk mengenal orang baru. Saya takut akan mengalami lagi yang namanya perpisahan. Sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan dalam pikiran saya yang tidak mampu saya jawab. Mengapa saya sering seperti itu? Saya sering bermimpi tentang teman-teman lama saya dan saya merasa sangat bahagia. Dan ketika saya sadar bahwa itu cuma mimpi, saya sangat bersedih. Apakah ini adalah sebuah kerinduan? Untuk teman-teman saya di luar sana, semoga kalian menonton ini dan kalian paham bahwa saya terlalu merindukan kalian. Saya berharap kalian pun merindukan saya. Dan saya lebih berharap lagi, saya tahu bahwa kalian merindukan saya. Ada kerinduan tersendiri di dalam hati saya kepada kalian. Sangat rindu, sangat-sangat rindu. Ketika saya bertemu dengan kalian suatu hari nanti, mungkin itu akan menjadi kekuatan baru untuk saya. Semangat baru untuk saya dalam menjalani hidup ini. Saya adalah anak bungsu dari 5 orang bersaudara. 1 kakak saya meninggal, yang nomor 3. Saya adalah nomor 5, bungsu. Jadi, kakak-kakak saya sudah bekerja di berbagai tempat dan mereka selalu cukup sukses dibandingkan saya. Mereka mampu memberikan lebih terhadap orang tua dan saya tidak mampu menjadi seperti mereka. Itu juga menjadi tekanan tersendiri dalam pikiran saya dan batin saya. Karena saya belum bisa menjadi seperti kakak-kakak saya yang bisa memberikan uang untuk orang tua saya. Jadi orang tua saya sebenarnya tidak pernah membicarakan ini, tapi sebagai anak, saya dalam hati saya selalu minder. Minder karena saya tidak mampu seperti kakak-kakak saya yang bisa memberikan uang setiap bulannya kepada orang tua saya. Apakah ada dari penonton yang merasa seperti saya? Berarti kita sama. Saya harap masing-masing dari kita mampu menemukan solusi tentang apa yang kita pikirkan. Dan ini adalah cerita dari hati saya. Dan saya juga sebenarnya sudah keluar dari fase di mana saya terlalu memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan. Seperti perasaan ketika bertemu dengan orang, apakah saya menyakiti hati mereka?
seperti merasa lelah berpergian kemanapun dan bertemu orang banyak, dan lebih senang di dalam kamar menonton drama-drama favorit saya. Sebelumnya saya sering menonton drama Indonesia, film favorit saya yaitu FTV. Namun sekarang saya telah beralih menonton drama Korea. Semoga saya berharap semoga teman-teman di luar sana juga menemukan apa hobi kalian dan apa yang kalian sukai untuk sedikit mengobati pikiran kalian yang sering mengganggu kalian. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Saya percaya dengan kata-kata itu. Musuh terbesar kita bukan orang-orang di sekeliling kita, tetapi musuh terbesar kita adalah isi pikiran kita sendiri. Karena kita terlalu memikirkan apa yang belum tentu terjadi dan kita terlalu memikirkan apa yang sudah terjadi. Yang akan berakhir dengan sia-sia, hanya menambah penyakit mental untuk diri kita sendiri. Dan teman-teman, sebenarnya di dalam hati saya ada banyak sekali kesedihan yang saya simpan. Karena dari kecil saya tinggal bersama nenek saya, sehingga ketika saya SMP saya kembali tinggal bersama orang tua kandung saya sering mempertanyakan apakah mereka menyayangi saya. Namun dari perlakuan mereka sudah jelas bahwa mereka sangat mencintai saya. Namun mengapa saya selalu overthinking tentang itu dan saya selalu bertanya, "Mak, apakah mama menyayangi saya? Bapak, apakah bapak menyayangi saya?" Pertanyaan yang membuat orang tua saya sering kesal. Soalnya orang tua saya menjawab, orang tua mana yang tidak menyayangi anaknya? Ya, jawabannya cukup membuat saya merasa sedih karena saya kenapa bertanya seperti itu. Namun pikiran itu terus menghantui saya. Dan saya harus bertanya seperti itu kepada mereka. Terkadang saya bertanya pula, kenapa waktu bayi saya diberikan kepada nenek saya, bukan saudara-saudara saya yang lain. Dan orang tua saya sudah memberikan jawaban yang sedikit masuk akal. Bukan yang sedikit, yang sangat masuk akal. Namun saya seringkali tidak percaya dengan kehidupan yang saya jalani ini. Saya berkata kepada orang tua saya bahwa saya tidak bahagia ketika saya dewasa dan saya berpikir kembali mengapa saya yang diberikan kepada nenek saya. Padahal nenek kandung adalah nenek saya sendiri. Namun saya merasa bahwa kasih sayangnya itu sangat beda. Kasih sayang antara orang tua dan nenek adalah kasih sayang yang beda ya. Dan kita akan merasa lebih bahagia dan lebih senang ketika kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua kandung. Dan ketika saya tinggal dengan orang tua kandung saya sering iri dengki dengan saudara-saudara saya jika saya melihat mereka mendapatkan perhatian dari orang tua saya. Namun ketika saya dewasa, saya belajar untuk menerima segala sesuatunya. Saya belajar untuk memahami keegoisan saya sendiri. Dan saya belajar untuk mengontrol itu. Mereka kan juga saudara-saudara saya. Dan orang tua saya tidak pernah pilih kasih, namun saya yang overthinking sendiri dengan isi pikiran saya sendiri. Ini hanya sekedar cerita yang saya ceritakan untuk diri saya sendiri dan saya ungkapkan untuk penonton. Saya berharap saya bisa lega dengan menceritakan ini kepada kalian. Terima kasih telah mendengar cerita saya dari awal sampai akhir. Saya mencintai kalian semua dan saya mengasihi kalian. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.